Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran 4. Nah, teman-teman, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu alat tulismu, buku tulis atau buku tugas, dan buku cetakmu. Sudah? Oke. Sebelum belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Kompetensi dasar pada pembelajaran 4 terdiri dari muatan pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang toleransi. Muatan pelajaran IPS, kita akan belajar keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang informasi baru yang terdapat pada teks. Muatan pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi baru yang didapat dari teks. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mengenal beberapa keragaman ekonomi di Indonesia. Masih ada beberapa keragaman aktivitas ekonomi lain yang perlu kita ketahui. Ayo kita baca teks berikut supaya pengetahuan kita bertambah. Teksnya berjudul Aktivitas Ekonomi Masyarakat Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia memengaruhi keragaman ekonomi masyarakatnya. Banyak aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan penduduk Indonesia. Aktivitas ekonomi setiap daerah tentu berbeda. Namun, perbedaan ini justru memperkaya keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki aktivitas ekonomi dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki aktivitas ekonomi di bidang lain. Misalnya, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Aktivitas-aktivitas ini memunculkan berbagai jenis pekerjaan di bidangnya. Kita sudah membaca teks berjudul Aktivitas Ekonomi Masyarakat Indonesia. Kita bisa menemukan informasi di dalam teks. Informasi tersebut menambah pengetahuan kita tentang keragaman aktivitas ekonomi pada masyarakat Indonesia. Kita bisa menuliskan informasi-informasi yang kita dapat dan menyampaikannya di depan teman. Kita bisa menuliskan informasi pada teks seperti berikut. Nomor 1, keragaman ekonomi masyarakat Indonesia disebabkan oleh kondisi wilayah. 2. Aktivitas ekonomi di setiap daerah berbeda-beda. 3. Macam-macam aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia. 4. Setiap aktivitas ekonomi memunculkan berbagai jenis pekerjaan. Muatan pelajaran yang kedua adalah IPS, keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa keragaman kegiatan ekonomi penduduk. Kita dapat mengingat kembali keragaman kegiatan ekonomi tersebut. Ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 5 jenis tersebut, masih ada jenis kegiatan ekonomi lain. Mari kita perhatikan peta pikiran berikut ini. Kegiatan ekonomi di Indonesia.
Yang pertama ada bidang jasa. Pembagiannya adalah jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, dan jasa pariwisata. Hasil yang didapatkan berupa jasa penyimpanan uang, sembuh dari sakit, mendapat perlindungan hukum, serta mendapatkan informasi dari daerah tujuan wisata. Pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis pekerjaan yang berkaitan adalah guru, dokter, mekanik, perawat, dan pemandu wisata. Selanjutnya di bidang industri. Pembagiannya adalah industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Hasil yang didapatkan berupa mebel atau furnitur, olahan makanan, kosmetik, serta peralatan dari bahan besi dan baja. Pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis pekerjaan yang berkaitan adalah pekerja pabrik, mekanik, operator peralatan, tenaga pemasaran, dan tenaga administrasi. Selanjutnya, bidang pertambangan. Pembagiannya adalah pertambangan skala kecil, menengah, dan besar. Hasil yang didapatkan berupa minyak bumi, gas alam, aluminium, kapur, dan tembaga. Pemanfaatannya berupa bahan bakar kendaraan, membuat perabot rumah tangga, bahan bangunan, atau bahan baku industri. Jenis pekerjaan yang berkaitan berupa ilmuwan, penambang, mekanik, operator peralatan, dan tenaga administrasi. Bidang perdagangan. Pembagiannya adalah perdagangan di dalam negeri dan perdagangan antar negara atau internasional. Hasil yang didapatkan berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis pekerjaan yang berkaitan adalah pedagang, agen, kurir, sopir, dan pramuniaga. Muatan pelajaran yang ketiga adalah PPKN, toleransi dalam keberagaman. Kita pernah belajar tentang toleransi dalam keragaman sebelumnya. Setiap orang harus bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman. Sikap toleransi akan mewujudkan kehidupan yang damai. Sikap toleransi dalam keragaman diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kali ini, kita bisa akan memahami toleransi lebih spesifik. Toleransi dapat diwujudkan terhadap keragaman agama, suku, ras, budaya, sosial ekonomi, dan gender. Mari kita simak penjabaran masing-masing sikap berikut. 1. Toleransi terhadap keragaman agama. Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama, yakni Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik. Sikap toleransi harus kita miliki dalam menyikapi keragaman agama. Kita tidak boleh mudah terhasut oleh isu-isu keagamaan. Sebaiknya, perbedaan agama tidak menjadi pemecah persatuan bangsa Indonesia. Berikut ini tindakan yang mencerminkan toleransi antar umat beragama. A. Menghormati pilihan agama orang lain. B. Menghormati upacara keagamaan yang diyakini orang lain. C.
beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. D. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. E. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan F. Membentuk trilogi kerukunan umat beragama meliputi intern umat, antar umat, dan pemerintah. 2. Toleransi terhadap keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dan ras. Setiap suku memiliki ciri khas yang membedakannya dengan suku lain. Ras terdiri dari beberapa suku yang memiliki ciri fisik hampir sama. Suku-suku di Indonesia terbagi menjadi beberapa ras. Kita harus mengembangkan sikap toleran terhadap keragaman suku dan ras. Sebab, pada dasarnya semua suku dan ras tersebut merupakan satu bangsa. Dengan adanya sikap toleransi di masyarakat, diharapkan dapat memperkukuh NKRI. Berikut ini contoh sikap toleran dalam keragaman suku dan ras. A. Bersikap dan berperilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras. B. Menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia. C. Menerima suku dan ras lain di lingkungan masyarakat. D. Menerima perbedaan fisik suku dan ras lain. E. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tanpa membedakan suku dan ras. 3. Toleransi terhadap keragaman sosial ekonomi dan budaya. Keragaman sosial ekonomi dapat berupa keragaman pekerjaan di masyarakat. Manusia mengerjakan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Jenis pekerjaan dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, pekerjaan di daerah perkotaan berbeda dengan pekerjaan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, muncul berbagai macam pekerjaan di masyarakat. Sikap toleran terhadap keragaman sosial ekonomi dapat dilakukan dengan menghargai berbagai pekerjaan. Misalnya, pekerjaan sebagai penyapu jalan. Pekerjaan tersebut memiliki manfaat untuk kebersihan lingkungan. Semua pekerjaan itu mulia jika dilakukan secara halal, jujur, baik, dan tidak korupsi. Keragaman budaya merupakan warisan nenek moyang yang sangat berharga. Kita harus menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut, kita harus bersikap toleran terhadap keragaman budaya. Berikut contoh sikap toleran dalam keragaman budaya. A. Merasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. B. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. C. Menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya. D. Mempelajari seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. E. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional. F. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. 4. Toleransi terhadap keragaman gender. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu sejajar. Keduanya memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal.
Anak perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi ketua kelas seperti anak laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap toleran dengan adanya keragaman gender. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap toleransi terhadap keragaman gender. A. Bermain bersama tanpa membedakan gender. B. Berteman dengan laki-laki maupun perempuan. C. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. D. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. E. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan belajar yang sama. Menerapkan toleransi di lingkungan sekolah. Kita pernah belajar tentang penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, kita akan menerapkannya di lingkungan sekolah. Kita memiliki teman dengan latar belakang yang beragam di sekolah. Keragaman tersebut bisa berupa suku, agama, sosial, ekonomi, atau gender. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sikap toleransi di sekolah. Berikut ini sikap yang menunjukkan adanya toleransi di sekolah. 1. Mengizinkan teman yang akan beribadah saat jam istirahat. 2. Berperilaku baik kepada teman yang berbeda suku, ras, dan budaya. 3. Bermain bersama teman meskipun berbeda ciri fisik. 4. Laki-laki maupun perempuan berkesempatan menjadi ketua kelas. 5. Berteman tanpa memandang harta kekayaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai belajar pembelajaran 4. Terima kasih teman-teman semua. Sudah belajar bersama Caca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kerjakan tugasmu segera ya, dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.